Next atau di Google Form masih melihat hasil evaluasi dari pelaksanaan hari Jumat yang lalu gitu. Kayaknya kemarin juga agak rusuh ya hari Jumat yang lalu itu. Untuk pelaksanaan kuisnya 3.300 orang. Sayangnya sistemnya sepertinya belum bisa mendukung. Jadi biasanya kalau ujian yang lain kalian menggunakannya apa? Di MS Form atau gimana? PPB 19, Pak. Oh, oke. Kalau untuk Pengkom dari koordinatornya agak inginnya menggunakan EduNext sih. Jadi kemarin agak dicoba dulu. Ternyata tidak sesuai dengan harapan juga. Tapi oke lah. Oke, mungkin terkait kuis kemarin, terkait tugas juga beberapa kelompok sudah ada yang menghubungi saya, ada yang berkonsultasi mengenai tugas. Silakan kalau Anda ada pertanyaan atau perlu diskusi mengenai tugas, silakan menghubungi saya, bisa melalui email atau di chat MS Teams. Oke, itu mungkin beberapa pengantar sebelum kuliah kita. Saya akan melanjutkan materi mengenai subprogram. Jadi di minggu lalu, tepat seminggu yang lalu di hari Senin, kita sudah membahas tentang fungsi. Di hari ini saya akan membahas tentang prosedur. Jadi dari segi materinya mungkin tidak terlalu banyak sih, saya harap juga mungkin kita bisa cepat lebih awal lah, nggak perlu sampai jam 20.30 gitu. Dulu ini saya coba share screen. Oke, mohon feedback-nya apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kita akan melanjutkan materi mengenai subprogram. Kali ini kita akan membahas tentang prosedur. Untuk Recording in progress. Untuk prosedur ini sebetulnya dia bentuk lain dari fungsi yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, di hari Senin yang lalu. Jadi kalau kita mulai, apa itu prosedur? Kita lihat kalau Anda masih ingat mengenai fungsi itu menjelaskan suatu perintah, memiliki parameter input, lalu di dalamnya Anda memberikan sebuah algoritma apa yang dikerjakan oleh fungsi tersebut, dan kemudian di akhir fungsinya ada perintah return atau nilai yang dikembalikan atau yang kita gunakan dari si fungsi tersebut. Perbedaan antara fungsi dan prosedur adalah pada prosedur, subprogram ini kita hanya mengelompokkan instruksi-instruksi yang sering dipakai di program. Jadi kurang lebih mirip seperti fungsi yang kita bahas minggu lalu, tapi perbedaannya pada prosedur kita bisa memiliki atau tidak memiliki parameter input. Jadi tidak perlu parameter input, boleh punya, boleh tidak parameter input, dan juga tidak memberikan hasil atau return nilai tertentu. Jadi dia hanya bertugas untuk menjalankan satu perintah yang ada dalam si prosedur tersebut. Di sini kita lihat, mungkin Anda bisa baca, di sini prosedur merupakan subprogram yang mengelompokkan instruksi-instruksi yang sering dipakai dalam program, tidak harus ada parameter input maupun outputnya, lalu dapat dipandang sebagai fungsi yang tidak menghasilkan return, dia tidak memberikan nilai di akhir fungsinya. Lalu di sini disebutkan pula dalam Python didefinisikan dengan return tanpa ekspresi atau nilai yang dihasilkan di akhir fungsi. Jadi dia hanya menjalankan perintah atau prosedur, makanya disebutnya prosedur ya, menjalankan perintah yang ada dalam si fungsi kita ini. Ini contohnya kira-kira seperti apa? Contohnya bisa Anda lihat di sini. Ini contoh keempat. Kalau kita start satunya dari pembahasan fungsi, ini sudah contoh keempat. Ini namanya program Hello Nama katanya. Di sini ada sebuah program, subprogram yang berfungsi mencetak nama yang menerima masukan sebuah string nama dan mencetak hello ke dalam layar. Lalu tidak ada
nilai yang dikeluarkan dari fungsi ini. Jadi dia tugasnya hanya mencetak nama dengan parameter input si nama input. Kebetulan di sini dia punya parameter input ya, nama yang kita berikan di sini. Jadi pada saat kita masukkan cetak nama, lalu berikan parameter input namanya, maka dia akan melakukan prosedur mencetak string hello, lalu nama kita dan nama yang diberikan dan tanda seru di sini. Setelah return, tidak ada nilai yang diambil atau digunakan pada fungsi selanjutnya. Selesai, jadi sudah hanya mencetak si bagian ini saja. Jadi ini prosedurnya mencetak nama di sini. Ini contohnya. Lalu bagaimana untuk kita memanggil prosedur? Di sini kita lihat, karena prosedur tidak menghasilkan nilai tertentu, maka pemanggilannya dalam program utama atau fungsi lain juga akan berbeda. Jadi prosedur dipanggil dengan satu buah baris instruksi, bukan bagian dari ekspresi. Di sini asosiasi parameter input dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada fungsi biasa. Bagaimana praktikalnya? Bisa Anda lihat misalkan dalam program ini. Di sini program Hello Nama versi 2. Di sini dalam program ini kita tidak hanya mencetak hello nama tadi, si nama yang input diberikan, tapi kita akan mencetak si prosedur atau si perintah dalam prosedur kita sebanyak n kali yang diberikan ke dalam layar di sini. Ini algoritmanya, Anda bisa lihat. Untuk def-nya, fungsinya diberikan def, cetak nama, lalu namanya sebagai parameter input. Dia fungsinya adalah mencetak hello plus nama ke layar. Algoritmanya sederhana, hanya memberikan perintah print untuk string dan nama parameter nama yang kita berikan, lalu tanda seru, selesai. Dan selanjutnya adalah kita perlu untuk mencetak atau melakukan prosedur ini sebanyak n kali sesuai dengan input yang diberikan oleh user di sini. Untuk namanya, untuk nama yang kita inputkan, kita jelaskan sebagai variabel yang diberikan oleh user, nama, input, berikan namanya, lalu di sini n adalah integer, berapa kali dia harus diulang. Untuk dapat mengulang prosedur ini sebanyak n-nya, tentunya kita pakai fungsi perintah iteratif, perintah iteratif di sini untuk i dalam range n. Jadi kita akan mengulangi atau memanggil si prosedur cetak nama ini sebanyak integer atau bilangan yang diberikan dalam bentuk n ini. Misalkan dia 5, maka untuk i di range 5, maka dari I1, 2, 3, 4, dan sampai dengan 5. Seterusnya. Maka dia akan memanggil atau mengeksekusi prosedur si cetak nama ini. Untuk contohnya mungkin saya akan bisa perlihatkan di dalam... Permisi Pak, izin bertanya. Yuk. Yang tadi yang for i in range n itu berarti dia mulainya dari 1 atau dari 0 Pak? Oh ya, dia harusnya dari 0 harusnya ya. Dari i-nya i ke 0. Mulainya dari 0 ya, kalau kita beri step awal ya. Kalau step awal betul. Gitu. Maka dia n-nya juga kan sebetulnya tidak berhenti di 5 tapi di 4 sebetulnya. Kalau untuk 5-nya ingin masuk berarti harus n plus 1 ya. Betul. Baik, Pak. Oke. Kecuali nanti kalau misalkan range-nya dari 1, n misalkan, maka dia mulai dari 1. Oke, saya perasaan udah buka Anaconda tuh. Sorry. Oh, ini dia. Oke, mungkin Anda bisa lihat ini untuk layar Jupyter saya. Di sini saya sudah membuat satu blok untuk subprogram cetak nama ini. Kalau kita misalkan run, dia sudah simpan. Lalu yang kedua adalah program ini untuk program V1 dan untuk V2-nya di sini. Jadi sama seperti yang sebelumnya kita
definisikan dulu si subprogram cetak nama kita. Nah, ini sama seperti yang saya tampilkan di slide. Lalu yang kedua, ini bagian input kita. Siapa nama yang akan kita panggil, lalu berapa kali nama itu akan kita panggil di sini. Kalau kita run, di sini masukkan namanya, contohnya misalkan tadi saya memberi nama Bob. Kalau kita panggil Bob, untuk N-nya berapa kali, katakanlah N-nya 4 kali saja. Maka dengan fungsi perintah iteratif for I in range N ini, pertama kali dia untuk I yang pertama dia akan memanggil atau mengeksekusi cetak nama, lalu setelah selesai berjalan pada I yang kedua, dia panggil lagi cetak namanya dan seterusnya sampai dengan berhenti di N-nya, N-1 ya, berhenti di N-1 di sini. Ini contoh untuk memanggil prosedur, jadi Anda bisa memanggil dalam bentuk iteratif seperti ini, atau misalkan nanti kalau perlu dipanggil si prosedurnya cukup mengeksekusi si prosedurnya langsung di dalam program. Seperti itu kurang lebih. Sebetulnya hampir mirip dengan fungsi ini. Jadi ini adalah pengembangan dari fungsi aja sebetulnya. Bentuk lain dari fungsi sebetulnya. Jadi pada fungsi Anda bisa memiliki nilai return. Setelah return ada nilai yang Anda gunakan atau Anda simpan atau diteruskan pada tahapan program selanjutnya, tapi pada prosedur itu tidak ada. Jadi benar-benar hanya melakukan perintah yang ada di dalam prosedur. Pertama kan namanya prosedur ya. Oke, selanjutnya ini mungkin bukan penerapan dari prosedur, sebetulnya contoh yang mirip dengan prosedur tapi dalam bentuk library tersendiri di sini. Jadi misalkan kalau Anda menggunakan Python, biasanya dalam Python ini akan didefinisikan banyak fungsi-fungsi standar yang sudah built-in di Python-nya. Tidak perlu di-coding lagi, tapi fungsi-fungsi standar ini harus Anda panggil secara khusus. Jadi dia tidak tersedia dalam Python versi vanilla-nya. Jadi kalau Python yang aslinya disebutnya vanilla itu dia tidak terpasang, tapi Anda bisa pasangkan dalam seperti add-on lah, seperti add-on yang Anda gunakan atau Anda pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini fungsi-fungsi standar ini disebut sebagai library. Nah, sebagai contoh, library standar yang sering dipakai itu math. Nanti ada library lain, misalkan untuk perhitungan numerik ada NumPy, perhitungan simbolik SymPy. Contohnya misalkan untuk bikin plot ada Matplotlib dan sebagainya. Tapi untuk fungsi yang umum di sini, misalkan matematik, Anda bisa menggunakan library standar math di sini. Dalam library math ini ada fungsi apa saja? Contohnya di sini ada fungsi square root, dinyatakan dalam sintaksnya sqrt ini square root, lalu ada misalkan fungsi trigonometri, sin, cos, tangen dan sebagainya. Lalu misalkan ini pow untuk power, pangkat suatu bilangan. Bisa juga Anda memanggil bilangan pi di sini, itu juga masuk ke dalam library math di sini. Lalu bagaimana untuk memanggil library math ini? Sebetulnya ada beberapa cara. Di sini diberikan contoh dengan menambahkan instruksi pada bagian program. Di sini menggunakan from math import tanda bintang. Di sini akan Anda mengimport semua library atau semua fungsi yang ada dalam math. Tapi bisa juga Anda menggunakan perintah import math. Kalau menggunakan import math berarti Anda harus menuliskan si library-nya terlebih dahulu, kemudian diberi titik, selanjutnya Anda memanggil modul tertentu yang ingin Anda pergunakan di sini. Ini mungkin saya balik lagi ke Jupyter Pentile. Setelah ini mungkin ada contoh dulu. Misalkan ini contoh akar kuadrat di sini.
Di sini diminta membuat program yang menerima masukan sebuah bilangan real dalam tipe datanya float, misalkannya n, dan menghasilkan akar kuadrat dari bilangan tersebut. Nah, bila Anda menggunakan Python versi vanilla, ini Anda tidak bisa langsung menggunakan si square root seperti ini. Tapi setelah Anda menggunakan atau mengimport library math, maka si sqrt ini menjadi satu sintaks tersendiri untuk atau fungsi untuk melakukan akar bilangan dari bilangan yang kita berikan sebagai input di sini. Contohnya misalkan di sini n-nya 4, n sama dengan 4, ada variabel n, Anda beri perintah sqrt, parameter inputnya n, maka akan menghasilkan 2. Kalau misalkan n-nya di sini 12, untuk square root-nya di sini menjadi 3,46 sekian di sini. Untuk contoh programnya, Anda bisa lihat di sebelah kanan. Di sini namanya program hitung akar dan seterusnya. Di sini ada perintah untuk mengimport library math. Di sini from math import. Lalu algoritmanya seperti biasa kita meminta user untuk memasukkan input bilangan tertentu, lalu untuk mencetak hasilnya. Di sini dalam bentuk string akar dari sama dengan, lalu n-nya diubah menjadi string, lalu hasil dari square root juga di case type menjadi string, sehingga bisa dicetak menjadi string seluruhan di sini dalam contoh ini. Ini kalau saya perlihatkan contohnya dalam Jupyter. Mana Jupyter saya? Ini contoh program yang tadi. Kalau kita run, misalkan di sini Anda masukkan berapa? Misalkan bilangan kuadrat 144 misalkan, bilangan yang bulat ya. Kita enter, maka akar dari 144 adalah 12. Di sini kita cukup memberikan fungsi square root di sini. Ini square root ini dia akan melakukan fungsi, menjalankan perintah untuk mencari akar dari parameter yang kita berikan di sini. Misalkan contoh lain, kita sudah import math, sudah import keseluruhan library math. Kita misalkan print sin berapa? Misalkan sin 0,5 dikali pi, setengah pi, misalkan pi per 2. Kita run di sini, dia nilainya 1 ya. Sin 90, nilainya adalah 1. Atau misalkan kita cos pi, maka dia akan minus 1. Atau kita misalkan ingin lihat print pi, akan menampilkan harga dari bilangan pi. Nah, kalau Anda tidak atau belum mengimport library math, maka Anda tidak bisa menggunakan perintah ini, fungsi cos untuk variabel pi di sini juga belum terdefinisikan, jadi harus dipanggil dulu. Alternatifnya, untuk memanggil library, Anda bisa menggunakan perintah yang lain. Ini mungkin saya contohkan lain selain yang pertama ini. Untuk kasus ini, apabila Anda menggunakan perintah ini, from math import tanda bintang, ini artinya Anda mengimport semua fungsi yang ada dalam library math ini. Jadi Anda perlu atau tidak perlu, semuanya Anda panggil, dan bisa Anda langsung gunakan sehingga tidak perlu menuliskan kembali si nama library-nya pada saat Anda menuliskan si fungsinya. Misalkan square root, langsung square root-nya saja. Kalau untuk cos langsung cos-nya saja, untuk pi langsung pi, untuk tangan sin, power, dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk metode yang satu lagi, ini kita memanggilnya dengan perintah seperti ini, import math di sini. Tapi apabila Anda menggunakan import math ini, Anda harus menuliskan fungsinya, dia hanya bisa memanggil
per fungsinya saja. Jadi dia tidak mengimpor seluruh isi fungsi yang ada dalam library math, tapi hanya spesifik fungsi tertentu yang kita panggil, dan persyaratannya kita harus menuliskan terlebih dahulu nama library-nya di depan si fungsinya. Misalkan tadi kalau kita menggunakan perintah import yang pertama di sini, from math import bintang ini, apabila Anda ingin manggil menggunakan fungsi square root, langsung square root-nya saja. Tapi kalau misalkan menggunakan import math ini, Anda harus menuliskan math, lalu titik, lalu baru si fungsinya, square root n-nya. Di sini baru dia bisa jalan, si fungsi dari modul yang kita panggil. Contohnya misalnya kalau jalan, masukkan bilangannya katakanlah 25, dia 5. Tapi kalau misalkan kita nggak pakai math di depannya, langsung square root, ini dia error nanti ya. Error, nggak bisa dia. Dia belum terimport. Jadi dia diimportnya satu-satu. Jadi untuk mudahnya kalau Anda menggunakan import yang pertama, Anda ambil semuanya, semua library-nya Anda ambil semua. Jadi kalau misalkan library itu perpustakaan, semua bukunya Anda ambil. Tapi kalau menggunakan perintah ini, maka Anda hanya memilih buku atau referensi yang Anda perlukan saja. Tapi untuk memanggilnya juga Anda tetap harus mengacu atau merujuk pada library yang dirujuk di sini. Kalau kita menggunakan di sini library-nya math, maka perlu math square root, baru dia menjalankan si fungsinya. Kalau misalkan untuk memanggil P di sini dengan perintah import math ini, maka kita sama seperti atasnya perlu menuliskan dulu library-nya math titik lalu P, baru bisa kita panggil si P-nya. Kalau nggak ada, kalau nggak pakai si nama library-nya di depan, ini si modulnya nggak akan bisa dipanggil, error. Gitu. Ini contoh yang lain, misalkan ini untuk fungsi sinus, untuk pi per 2, 90 derajat ya, misalkan. Saya kira langsung keluar seperti ini, atau kita ganti menjadi cos misalkan. Untuk cos 90 harusnya mendekati 0 ya, dianggapnya 0. Atau misalkan cos pi itu harusnya minus 1 ya, minus 1 di sini. Nah, kira-kira dari Anda bisa menebak tidak atau memperkirakan apa kelebihan dan kekurangan kalau kita menggunakan perintah import yang pertama di sini, kita impor semua, dibandingkan dengan kita mengimpor satu persatu di sini. Kalau pakai from math import lebih cepat nggak sih, Bu? Betul, lebih cepat sebetulnya. Tapi ada kekurangannya. Tahu nggak kekurangannya? Kira-kira bisa tebak? Bisa. Kekurangannya kayak kalau misalnya mau membuat fungsi dengan nama yang sama nggak bisa ya, Pak? Betul. Jadinya karena kita mengimport semua fungsi yang belum tentu kita gunakan, dan misalnya kebetulan kita menggunakan ingin membuat fungsi menggunakan reserved word yang sudah dipakai dalam library tersebut, karena sudah dipanggil jadi nggak bisa dipakai, itu satu. Yang kedua, dari segi memori juga lebih ekstensif, jadi dia perlu lebih banyak memori kalau kita mengimpor semuanya. Ibarat misalkan Anda buka kulkas gitu, Anda mau mengambil makanan di dalam kulkas misalkan, jadi Anda pengen ngambil telur misalkan, tapi semuanya Anda ambil, ada telur, ada roti, segala macam, semuanya Anda keluarkan, jadinya space yang Anda perlukan dalam ruangan Anda misalkan kepake. Untuk yang kedua, jadinya tidak sepraktis yang pertama, artinya Anda harus lebih panjang perintahnya, harus menuliskan si library-nya dulu, tapi ini spesifik, yang dipanggil hanya library ini aja. Modul ini saja dari library yang kita import ini. Gitu. Jadi apabila ada fungsi atau modul yang tidak gunakan, ya tidak perlu kita import gitu sebetulnya. Dan sebetulnya ini
untuk penamaannya bisa Anda ganti-ganti nih. Jadi dia defaultnya Mart, misalkan Anda mau import Mart-nya sebagai apa? Supaya lebih pendek, misalkan T atau M, misalkan SMT lah misalkan. Maka nanti di sini Anda tidak perlu menuliskan semua, tapi sebagai kode yang dituliskan di sini sebagai MT, maka dia sudah dianggap sama nih. Kalau kita run, let's say berapa, 36, maka akan sama gitu. Jadi salah satu trik yang bisa digunakan untuk mempersingkat kode kita, atau misalkan tidak perlu menuliskan library-nya secara utuh, bisa disingkat seperti ini gitu. Atau misalkan dengan huruf lain, misalkan ya MT sih lebih enak ya, kalau satu huruf kayaknya bisa lebih mudah identifikasi menggunakan 2 huruf MT ini ya, math gitu. Kalau M nantinya saru aja dengan perintah yang lain takutnya. Gitu. Misalkan kalau NumPy itu dia bisa umumnya disingkat sebagai NP gitu. Nanti Anda banyak menemukan itu pada belajar misalkan library NumPy gitu yang sering digunakan. Itu kira-kira pengantar atau pengenalan mengenai prosedur dan juga fungsi pre-described function yang ada di library Python. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup jelas? Saya pikir cukup jelas ya. Yuk, silakan. Jelas, Pak. Yuk, cukup jelas. Oke, untuk selanjutnya ini sebetulnya mengenai fungsi dan prosedur ini ada latihan-latihan. Jadi ada latihan mengenai memanggil prosedur, implementasi prosedur. Di sini ada latihan 3, latihan 4, dan latihan 5 di sini. Lalu ada 1 dan 2-nya sudah saya perlihatkan sewaktu kita membahas fungsi ya. Tapi dari saya mungkin silakan Anda latihan mandiri saja. Jadi saya tidak akan PR-kan. Silakan Anda cek untuk latihan ini di slide yang sudah saya berikan di EduNext. Anda bisa latihan mandiri. Lalu dari situ Anda bisa mengimplementasikan fungsi dan prosedur yang sudah kita pelajari. Karena saya pikir terlalu banyak lah kalau dikasih PR. Kalau nggak salah kan ini udah sudah praktikum ya. Ini kok jadi buram. Kalian udah mulai praktikumnya ya? Iya, Pak, udah, Pak. Jadi udah mulai praktikum, dikasih PR juga, ntar mau ujian, wah saya kasih udah ntar aja ini kalau mau kalian kerjain buat latihan gitu, buat penambahan aja daripada harus di PR-in lagi gitu. Oke, sebetulnya ini saja untuk materi mengenai prosedur. Jadi tidak banyak. Ini melanjutkan dari fungsi. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oh ya, boleh, silakan. Untuk menunya Anda dijadikan Anda dekomposisi sebagai satu subsistem bukan? Kalau misalkan satu subsistem bisa dibuat sebagai misalkan ini source code untuk subsistem misalkan input input pin dan lain sebagainya, lalu kemudian nanti ada subsistem untuk memproses pilihan menu dan pilihan dari misalkan input pinnya tadi gitu. Jadi mungkin Anda bisa buat subsistemnya terpisah masing-masing, tapi kemudian kan nanti bakal digabungkan menjadi satu sistem utuh ya. Gitu.
Itu mungkin dibuat terpisah aja sih dari saya. Jadi mungkin ada 2 file PPT untuk presentasinya dan nanti file untuk si source code-nya. Mungkin dalam bentuk teks kali ya formatnya. Yuk, saya juga belum ini ya, saya belum bikin si ininya apa, si tempat pengumpulannya gitu. Jadi mungkin mulai akhir minggu ini saya mulai masukin. Saya pikir juga mungkin kalian masih perlu waktu. Kita kan deadline-nya tanggal 7, jadi mungkin kira-kira tanggal 1 lah saya mulai bikin ininya, si slot untuk pengumpulannya. Mau bertanya, Iya Pak, kemarin, yuk silakan. kalau yang pengumpulan itu tanggal 7 tuh laporan aja atau semuanya? Maksudnya Semuanya ya. semuanya, jadi Semuanya ya. video mah nggak sebelum tanggal 7 kan ya? Enggak. Oke, Tetap iya, Pak. semuanya. Ya, tetap kok semuanya. Atau mau dibikin terpisah, misalkan ininya dulu, si tugasnya dulu, mungkin videonya belakangan gitu. Kalau saya pikir kalau video dan tugasnya sendiri kan 2 hal yang berbeda tuh. Pak, maaf Pak, mau bertanya Pak. Buat yang tadi Pak, video, kan itu kayak video atau presentasi ya Pak. Itu presentasi kan dalam bentuk PPT Pak. Nah, yang kita masukin dalam bentuk PPT itu apa aja ya Pak? Yang kita tampilin di presentasi itu Pak? Oh, ini aja dari kalian tahapan misalkan topik yang kalian pilih, lalu dari topik tersebut bagaimana kalian mendekomposisikan persoalannya menjadi beberapa subprogram atau subkomponen, kenapa dipilih seperti itu, alasannya dari subkomponen tersebut, lalu misalkan kalian uraikan fungsinya apa saja subkomponen tersebut, misalkan tadi yang ATM contohnya untuk input menunya, lalu misalkan masukkan si PIN, lalu misalkan pemilihan nominalnya, dan terakhir baru memproses untuk mencetak uangnya, misalkan seperti itu. Nah, itu coba dijelaskan aja per masing-masing subtopiknya seperti apa, lalu kemudian secara ringkas tampilkan mungkin misalkan pseudocode atau flowchart-nya, misalkan untuk subsistem yang pertama, lalu subsistem yang kedua, dan akhirnya menjadi satu sistem yang utuh gitu. Jadi kelihatan, oh ya ini sistem ini tuh kayak gimana gitu. Oke Pak. Artinya buat source code perlu ditampilin juga nggak Pak? Kayak kita SS gitu atau apa? Kalau misalkan singkat sih mungkin bisa ya. Kalau terlalu panjang mungkin jadinya perlu waktu juga kan untuk melihatnya. Jadi saran saya sih mungkin pseudocode atau flowchart aja biar lebih mudah gitu. Pak, mau bertanya lagi Pak. Ini masalah yang video Pak. Kalau misalkan teknisnya gini Pak, kita nampilin kan presentasi dijadiin satu sama video gitu Pak. Jadi kayak kami nge-zoom bareng-bareng kayak gini Pak. Terus kita record, ntar recordan itu yang kita kumpulin Pak buat yang demo. Jadi kayak kita boleh kan Pak? Boleh. Jadi saya nggak akan nyusahin lah. Kira-kira kalian teknisnya seperti apa yang jelas bisa dipahami dan dilihat dengan baik presentasinya oleh saya maupun misalkan nanti mahasiswa lain, teman kalian di sini, bisa dalam bentuk tadi contohnya Zoom itu ide yang bagus sebetulnya, atau misalkan kalau di PowerPoint kan ada fitur record sebetulnya, jadi misalkan kalian record per slide, kemudian dikompil jadi satu boleh, pokoknya ini teknisnya saya serahkan ke kalian aja dan sebisa mungkin tidak menyusahkan lah gitu. Pak, satu lagi Pak, buat laporan itu Pak, laporan itu penulisannya kayak karya ilmiah atau kayak skripsi atau apa gitu Pak, kayak atau makalah yang buat laporan? Dibuat makalah singkat aja kayak technical report atau makalah singkat aja. Kayak makalah singkat ya Pak. Oke, makasih banyak Pak. Yuk. Ya intinya mah dari tugas ini sebetulnya gimana kalian mengaplikasikan topik yang sudah dibahas di kelas dan didiskusikan dalam bentuk kelompok ya. Jadi untuk tugasnya sih saya tidak akan minta repot-repot lah. Yang penting jelas, terstruktur, rapih, udah itu aja cukup buat saya. Videonya jadi kayaknya gabungin aja nggak apa-apa ya kalau gitu. Sepertinya bisa di tanggal yang sama gitu. Jadi mungkin nanti saya bakal minta 3 atau 4 mungkin 4 deliverables jadinya. Kemarin itu apa aja sih? Si presentasinya, laporannya, source code-nya mungkin dan videonya ya. Atau videonya mau di belakangan?
Misalkan videonya tanggal berapa? Misalkan tanggal 7, videonya mungkin tanggal 9 atau 10, 2 hari setelahnya gitu. Ya boleh juga sih. Boleh sih, Pak. Boleh ya? Gitu aja kali ya? Boleh. Jadi benar-benar fokus untuk pengerjaan tugasnya, mungkin untuk videonya silakan dibuat sepraktis mungkin, tapi jelas dan baik. Masalahnya jadi hanya dalam tanda kutip hanya teknis untuk pembuatan video, jadi saya tambahkan mungkin untuk 2 atau 3 hari setelahnya. Oke, deal kalau gitu ya. Oke, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan aja. Ini saya juga nggak mau lama-lama. Udah malam, saya juga ini baru pulang, ini belum sempat mandi dan ganti baju dan lain-lain, langsung mulai kelas ini. Untuk kelas selanjutnya, saya matiin dulu recordnya. Recording Untuk stopped. pertemuan di hari Senin selanjutnya, jadi sayangnya saya di 2 Senin berikutnya juga sama. Jadi tanggal 1 dan tanggal 8 juga jam 2 sampai jam 3 juga ada presentasi tugas besar itu, si sistem instalasi mekanikal. Jadi semua kelas itu dibuat setiap hari Senin dan Selasa, sebetulnya jam 1 sampai jam 3 gitu. Kebetulan hari Senin tuh kita jam 2 jam 3 tabrakan gitu. Dan mereka udah nggak ada jadwal lain, itu udah hasil ngatur-ngatur dan udah bisa digeser-geser lagi. Jadi terpaksa kelas ini yang saya geser-geser. Nah, nanti untuk tanggal 1 dan tanggal 8 ini mungkin daripada kita buat sejam-sejam, saya usul dibuat dalam 2 jam aja kali ya. Kira-kira kalian kosongnya tuh di hari apa ya? Kira-kira yang bisa ada slot 2 jam gitu di hari jam kerja? Di hari Kamis. Hari Kamis jam berapa? Hari Kamis, setahu saya tuh kami harusnya praktikum, tapi praktikum fisika kimia udah nggak ada, Pak. Oh, jam berapa biasanya tuh? Jam siang sih, Pak. Dari jam 10 atau jam 9 saya lupa, Pak. Biasanya itu sampai jam 3. Oke. Saya tuh hari Kamis tuh ada kuliah jam 11 sampai jam 1 sih. Paginya sih saya biasa ada kegiatan dan lain-lain. Kalau Kamis jam 3 itu kalian ini nggak? Bisa nggak? Bisa, Pak. Kamis jam 3. Oke. Kalau saya insya Allah bisa. Kalau yang lain gimana? Oke. Bisa, Pak. Oke. Jadi saya asumsikan yang menjawab itu mungkin kira-kira merepresentasikan semuanya. Kalau tidak bisa nanti kita atur lagi aja. Jadi sementara mungkin untuk pengganti hari Senin tanggal 1 tanggal 8 kita ganti menjadi hari Kamis 2 jam ya. Mungkin hari Kamisnya nggak di minggu ini. Minggu ini kan hari Rabu. Jadi mungkin tanggal 4 ya. 2 jam gitu, tanggal 4. Tapi kuliah hari Senin tanggal 1 atau tanggal 8 kita ganti, tiadakan. Kita geser jadi hari Kamis tanggal 4 atau tanggal 11 lah, kita cek dulu. Mungkin kalau nggak 4, 11 saja. Kalau gitu gimana? Sementara itu usul saya kali ya. Halo? Boleh, Pak. Dan kebetulan kan sebetulnya kalian ujian tuh hari Sabtu tanggal 30 ya. Sabtu 30, jadi ya anggap aja hari Seninnya libur dulu lah. Dalam tanda kutip libur, walaupun sebetulnya digeser ke hari yang lain gitu. Jadi setelah UTS ada break dulu sebentar, baru kita mulai lagi di hari Rabunya tanggal 3 dan tanggal 4 misalkan, atau tanggal 3 dan atau tanggal 11 misalkan nanti, ya itu tergantung saya bisa. Oke, itu aja mungkin untuk malam ini. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk dipindahkan ke malam hari. Saya juga mohon maaf terpaksa di malam hari ini, walaupun nanti kalau untuk Anda-Anda yang masuk Prodi Teknik Mesin, ini saya berani jamin ini bukan yang pertama maupun yang terakhir gitu. Minimal ujian tuh pasti akan ada di malam hari kalau mesin itu.
Untuk kuliah mungkin tidak akan sebanyak itu penggantian di malam hari, tapi untuk ujian saya jamin itu akan banyak ujian di malam hari. Jadi ya ini hitung-hitung persiapan masuk jurusan lah. Oke, itu intermezzo aja dari saya mungkin. Terima kasih. Untuk kuliah malam ini saya tutup. Sampai jumpa di hari Rabu ya.